Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat yang mulia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dari hamba Allah yang masih berkehidupan hingga detik ini. Dan di antara hamba Allah yang berkehidupan detik ini, kita termasuk hamba Allah yang beriman. Di antara hamba Allah yang beriman, alhamdulillah, kita termasuk orang yang digerakkan Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk mengayunkan tangan serta melangkahkan kaki melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholat Jumat berjamaah adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesan di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang mampu untuk menunaikan sholat Jumat hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dalam berbagai level tanpa sekat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seluruh orang-orang beriman di berbagai kalangan, baik dia pengusaha, karyawan, politisi, diplomat, pedagang, dokter, arsitek, seluruhnya selama masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam ayat ini. Begitu juga level keimanan, baik level keimanan tertinggi, menengah ataupun rendah, Allah panggil, Allah seru dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Maksudnya tinggalkan seluruh aktivitas kehidupan. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun aktivitas yang paling prioritas, yang paling penting daripada sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ke Jumat. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan judul khutbah, yaitu filosofi nyamuk dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan berupa nyamuk dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ayat ini diturunkan sebagai bantahan bagi orang-orang munafik yang menyimpan kekufuran dalam hatinya. Orang-orang munafik yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwasanya Allah tidak mungkin memberikan perumpamaan buruk kepada hambanya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Tidak mungkin Allah memberikan perumpamaan buruk kepada hambanya. Mereka lupa, walaupun Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala syadidul iqab, Maha berat siksanya, Maha besar siksanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menghakimi seseorang dengan seadil-adilnya sesuai dengan amal perbuatannya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini bahwasanya Allah tiada segan memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala memberikan perumpamaan berupa nyamuk? Seperti yang kita ketahui, mungkin kita sebagai manusia menganggap nyamuk sebagai makhluk yang remeh, hewan yang remeh, hewan kecil yang tiada nilainya.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan berupa nyamuk ini ternyata menyimpan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Nyamuk adalah simbol keburukan dan kejahatan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat nyamuk yang buruk diantaranya adalah yang pertama, nyamuk adalah hewan yang mengganggu. Ketika manusia seharian bekerja dari pagi sampai malam, ketika tiba malam hari, manusia ingin beristirahat. Namun saat kita istirahat, seringkali nyamuk menghampiri, mengganggu kita dengan suara bising, dengan suara gaduh, sehingga kita tidak bisa tidur. Dalam kehidupan nyata jamaah sekalian, ternyata ada orang yang sifatnya seperti nyamuk, suka mengganggu, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak ada yang selamat dari perilakunya. Maka mengganggu ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada mengganggu secara tersurat, ada mengganggu secara tersirat. Yang dimaksud mengganggu secara tersurat adalah melalui sikap dan perbuatan secara langsung. Kita saksikan banyak di antara kita yang mereka merokok, kemudian asap rokoknya berkeliaran di mana-mana. Dihirup wanita hamil, dihirup anak-anak, dihirup orang tua yang mungkin ada penyakit. Tidak peduli, asap rokok mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ada juga orang yang suara knalpot kendaraannya bising, sehingga mengganggu tetangga, mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli orang-orang keberisikan karena suara knalpot motor dan mobilnya. Ini adalah sifat orang yang mengganggu seperti nyamuk yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Yang kedua, mengganggu secara tersirat, yaitu mengganggu seseorang dengan perilaku dan sikap kita. Misalnya, orang yang suka berpangku tangan kepada orang lain. Dia padahal bisa melakukannya sendiri. Dia bisa melakukan apa-apa sendiri dengan usaha lebih keras, dengan usaha yang lebih keras. Tetapi dia memilih berpangku tangan dengan orang lain, meminta bantuan dengan orang lain, sehingga menyusahkan orang di sekitarnya. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjauhkan sikap mengganggu orang lain ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala alladzi la ya'man jarahu biwayiqah, yaitu orang yang tidak selamat tetangganya atau orang-orang di sekitarnya dari keburukan yang dilakukan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat nyamuk yang kedua adalah menyakiti. Kita ketahui nyamuk apabila menggigit manusia akan menimbulkan penyakit. Ada penyakit demam berdarah, ada penyakit malaria, ada penyakit kaki gajah dan sebagainya. Nyamuk ketika menggigit manusia, paling tidak kalau tidak menimbulkan penyakit besar, maka kita akan gatal-gatal dan iritasi kulit. Ternyata dalam kehidupan nyata ada manusia yang sifatnya selalu menyakiti orang lain. Dalam kehidupan sosial ada orang yang berperilaku lidahnya tajam. Orang tidak pernah selamat dari ucapannya, selalu mengejek orang lain, selalu menghina orang lain, memfitnah, mengadu domba dan merendahkan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap pencela dan pengumpat. Celaka orang yang suka menghina orang lain, membuli orang lain, mengejek orang lain. Dan ini tidak patut untuk dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian sifat nyamuk yang ketiga adalah serakah. Kalau kita perhatikan, nyamuk ketika menggigit manusia yang sedang tidur, dia akan menghisap darah melewati kapasitas tubuhnya. Sehingga kita suka melihat nyamuk terlalu gemuk karena kebanyakan darah. Dan itu menyulitkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa terbang,
sehingga mudah untuk dibunuh. Dan sifat serakah ini dimiliki oleh nyamuk, ternyata juga dimiliki oleh sebagian dari manusia. Banyak dari manusia yang serakah terhadap kehidupan dunia, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dengan korupsi, nepotisme, dengan menjatuhkan orang lain. Yang penting apa yang diinginkan berupa materi atau berupa jabatan dapat terpenuhi. Sungguh ini adalah sikap yang tidak baik dan sikap yang amat tercela. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 sifat nyamuk yang semestinya dan seharusnya kita hindari. Tidak boleh ada pada diri seorang muslim suka mengganggu, suka menyakiti, dan bersifat serakah. Mudah-mudahan jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan seekor nyamuk ini yang mungkin selama ini kita tidak menganggap bermakna apa-apa dalam kehidupan manusia, ternyata mengandung pelajaran yang sangat berharga. Dan sudah sepatutnya sekali lagi kita menghindari semua sifat-sifat itu, dan tentunya sifat itu tidak pantas ada pada diri orang-orang beriman yang berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.